Hi, good morning. I'm Damian Lim, CEO of Titan Corporation. Today I'm going to share a little bit about how we see the future. I think COVID-19 has transformed the way we do business with one another. It's exciting times. In fact, it's impacted even the way we live our everyday lives. It's kind of like a river with the current flowing. Some of us could fight and resist this current, go against the river. Or we could flow along with it. But best, can you imagine if we could jump on a boat and paddle along with this river? So where are you then along this river? Some of us like to resist change. We tend to say, it's all okay, because we're uncomfortable. No one likes change. We're always uncomfortable with change because we feel insecure. But sometimes not changing would hinder us from reaching our full potential. Likewise with our company. Complacency is the big enemy of growth. So what's next? So keeping up with the change of technology can sometimes feel overwhelming, makes us feel insecure, and that's why we resist this change. However, it's critical that businesses and business leaders learn to embrace this. Revamp your IT infrastructure, improve your connectivity, adopt new digital technologies, because these will help us in the future to make better informed, data-driven, scientific decisions. I think this is the new competitive advantage in the future. It's the same as my analogy earlier, where you're jumping on the boat, paddling along this river, and moving at cruising speed towards your brighter future. Recently, McKinsey did a survey. It's called the Digitalization Innovation Leader Survey. And really, they wanted to understand how leaders were embracing technology in their organizations. And there were really three broad outcomes from this survey. There were those leaders who were optimistic because they were early adopters. They realized that they had to look to the future and they started to embrace digital technologies early. They're having a good time, especially after the pandemic. Then there were those leaders who are in a reality check. They started something, but it wasn't enough. And COVID-19 exacerbated the problems that they face. So they're in that reality check of, hey, we need to do a lot more than this. But the third one are those that are in a wake-up call. And if you're in this category, you have not started or implemented anything yet. Which category of these three leaders do you belong to? Think about it. Today, I want to invite you to imagine having the ability to jump on your boat and paddle and sail along through this digital revolution. We want to put in your hands the remote and the tools that enable you to manage your production and business whenever and wherever. We're in a fourth industrial revolution. It's the start of a new evolution. And someone said this, that digital is the reason that over half of the companies on the Fortune 500 have disappeared since the year 2000. Digital has taken over traditional. Thank you. Makasih. All right, selamat datang for this webinar here. I have the pleasure to show you about RegoFix. If there is any question, please raise your hand or write it in the comment box. Next, please. So where we are from, RegoFix is a Swiss company founded back in 1950. RegoFix was very strong at the beginning of this innovator time in the 50s after the Second World War, especially in making dairy product like milk bottling machines or cheese cutting machines. Into our industry, where we know now
we came into, let me say, around 1972. And that with a very special product every one of you is using, with the ER collet. Regofix invented the ER collet, which became an industry standard or a DIN norm back in 1993. So we know the ER collet known as DIN 6499. Next, please. So Regofix, as I said, is based in Switzerland, in the heart of Europe. Regofix also have several subsidiaries which are in the United States, Brazil, in Italy, in Germany, India, China, and Malaysia. But all the production guaranteed 100%. 100% di Switzerland. Next, please. So I have the honor today to show you and to bring you closer to our flagship system, which is called the Power Grip. Power Grip, as it sounds already, power grip, hard grip, huh? And due to the webinar topic here, Industry 4.0, it suits very well. We contribute to the Industry 4.0 with our Power Grip. Next, please. So we do have a bunch of items available within the Power Grip product range. We are famous for collets. We are famous also for tool holders. And everybody of you surely known Swiss Precision. Next, please. So the fastest tool clamping in the world. Everybody of you knows the ER needs your hand and tighten it up, which takes some time. With this Power Grip system, we provide an excellent run-out, high vibration dampening, and as well an easy and secure handling for demanding high-speed milling and drilling setup. All right? So it's pretty simple. We have, let me say, developed a machine which takes all the manual manipulation away. So it's very simple. The tool is being clamped within 8 seconds. The good thing is we compete against shrink fit. So no heat is available on the Power Grip. And still we can grant a high clamping force. So what do Power Grip offer additionally? That despite that we don't have heat, we do guarantee a system run out, the entire system, tool holder, collet, and the tool up to 3 times D gigamicron maximum, 3 micron. Due to the reason that we're gonna use again a collet, it is highly vibration dampening. And as the name it says already, Power Grip, we guarantee the highest clamping force of all tool holding systems around the globe. So what does that mean? Higher tool force means you can add on feed rate, you can increase the depth of cut, automatically you're gonna save time. And also on another note, this is my biggest pride of Power Grip, we guarantee as well 20,000 cycles. 20,000 cycles, 1 cycle is clamp in, clamp out, no change in run out, so no change in 3 microns, and no change in clamping force. Next, please. So you see here on the left side, you're gonna have a holder, you're gonna have the collet, and you're gonna have a cutting tool. So all you do is place that manually together.
Then you have your machine, either it's a PGU, which you can handle manually, or it's a PGA, which is suitable for Industry 4.0, which no human factor has been involved, right? Next, please. That might be the video, right? So in the video, you saw exactly how easy does it work. You have your machine, you have a 2 buttons operation, and that's it. That's it. It's very simple, easy, and very fast. So what does RegoFix offer for the Power Grip? We do offer HSK tool holders, SK tool holders, any size, BT tool holders, even BT Plus, Big Plus tool holders. We are officially licensed by Big Daishowa to produce these holders. No copy, it's original BT Plus. Also, Sandvik Capto. We are officially licensed by Sandvik to produce their Capto holders. So 5 different sizes of collets are available with, of course, different bores, which can take different kind of the tools. So whether the tool is cylindrical, Weldon, or Whistle notch, it's no problem at all. Power Grip can take it. Next, please. So we made a test, a benchmark test in Switzerland of the high transferable torque. And you're gonna see on a diameter Dua Lima, we have over 1000 Newton meter clamping force. If you're gonna take shrink fit with the same diameter, is 500, 600 Newton meter. So masih kecil. So higher clamping force, higher feed rate, deeper cuts. Next, please. Also, our collets, they have
different coolant options. If you're gonna take a standard collet, it automatically can be used as a through coolant because it's sealed, right? We have the cool flush, the coolant flush collet for peripheral cooling along the tool. And the CB collet, the coolant bore collet, which have holes inside with direct spot cooling. Next, please. So the power grip clamping unit. Next, please. So the PGU 9800 comes along with a touch screen on the right side. You're gonna see it's a touch screen, and you can see the cycles. Next, please. The PGA 9500 is what you're going to see a video later, made for Industry 4.0, communicating with the robots from your computer. Next, please. Unmanned power grip tool provision. Next, please, and that's the video. You have to have a look. It's wonderful. Next, please. So you see how easy operatable it is. It's really self-done with the robots. This is Industry 4.0 ready, where all the communication of all units plays a role. So clamping, unclamping, fully automated, if everything, all the tools are ready. Next, please. Next, please. So in order to save time, I skip some slides. You see how easy it works, actually. The video is also available on YouTube. Next, please. So the outlook for possible Industry 4.0 is with the smart box. We are working now deeply with the manufacturer and also within the industry together to really combine all those items together. So you, at the end of the day, you just have a robot and he steers everything from A to Z. Next, please. So from my side, thank you so much. Terima kasih atas perhatian Anda. Selalu sehat dan bahagia. Makasih. Ya, terima kasih di kita. Jadi saya Digital Machining Manager. Ada rekan saya Patri, beliau adalah Regional Manager untuk Indonesia. Thank you Nikita dan selamat siang rekan-rekan Bapak Ibu sekalian. Kalau kita melihat teknologi Industri 4.0, ada sebenarnya 3 perkembangan utama yang men-trigger Industri 4.0 ini bisa terjadi. Satu adalah prosesor atau kemampuan CPU. Yang kedua adalah memory. Dan yang ketiga adalah internet connection, baik broadband maupun wireless. Jadi ketiga hal ini, CPU, processing technology, memory maupun connection internet,
ini selama 30 tahun terakhir, Bapak Ibu, itu setelah berkembang sebanyak 1 juta kali gitu. Kalau kita bandingkan hari ini dengan 30 tahun lalu. Dan banyak ahli mengatakan bahwa ke depan ini akan berkembang setidaknya 1 juta kali lagi gitu ya. Kalau kita melihat perkembangan yang terjadi. Sehingga 4.0 dan principles yang kita lihat di sini, Bapak Ibu, ini akan terus berkembang. Nah, hari ini yang akan kita share itu berhubungan dengan yang atas ini, yaitu connectivity. Oke, jadi teknologi yang akan kami share pada kesempatan pada kesempatan ini namanya adalah Coroplus Machining Insights, dan ini adalah sebuah IoT technology. Oke, jadi untuk menjelaskan apa sih sebenarnya Coroplus Machining Insights ini, saya akan cerita Bapak Ibu teman-teman, dan ceritanya ini mengenai Pak Ali ya. Pak Alinya ini mungkin beda dengan Pak Ali yang pernah Bapak Ibu mungkin dengar sebelumnya. Jadi Pak Ali di sini adalah seorang factory manager, dan Pak Ali sebagai seorang factory manager tentunya banyak sekali kaizen atau continuous improvement yang beliau sering lakukan. Nah, untuk melakukan berbagai macam continuous improvement maupun kaizen ini, banyak sekali data yang Pak Ali perlukan sebagai seorang factory manager. Pertama, tentunya Pak Ali perlu mengetahui berapa OEE atau overall equipment effectiveness dari factory dia. Kemudian Pak Ali juga tentunya ingin mengetahui berapa quality rate, berapa good parts, berapa bad parts yang dihasilkan setiap hari. Kemudian Pak Ali juga ingin mengetahui dari antara 50 mesin yang ada di pabriknya dia, mana yang menghasilkan NG paling tinggi, mana yang menghasilkan NG paling rendah. Kemudian berapa utilisasi dari pabriknya dia maupun individual mesin-mesin yang ada di pabriknya dia. Kemudian what is the performance? Performance di sini ideal cycle time dibandingkan actual cycle time. Berapa performance-nya? Kemudian Pak Ali juga yang mengetahui di antara unplanned downtime atau downtime yang ada, waste terbesar atau penyebab terbesar itu ada di mana? Karena kalau dia bisa menemukan mana waste terbesar, dia bisa take action untuk meningkatkan utilisasi mesinnya dia. Ya. Kemudian alarm apa saja yang sering terjadi? Tadi pagi sempat ada satu alarm. Apakah alarm ini sama dengan penyebab alarm yang terjadi katakanlah pada minggu kemarin? Dan kemudian Pak Ali sering melakukan cost improvement untuk toolingnya dia. Tentunya dia ingin tahu mana yang high runner, mana yang slow runner. Karena dengan mengetahui di mana yang high runner, dia kemudian bisa melakukan efisiensi yang lebih besar gitu. Jadi semua informasi ini penting bagi Pak Ali. Namun setelah Pak Ali ini terjun ke lapangan, ternyata data-data ini masih dikoleknya secara manual, tentunya dengan berbagai macam kekurangannya kalau data dikumpulkan secara manual. Nah, Pak Ali berpikir harusnya ada satu teknologi di luar sana di zaman industri 4.0 ini yang bisa memberikan saya data-data yang saya perlukan di atas ini secara real time, secara otomatis, dan langsung diproses supaya saya langsung bisa gunakan untuk analisa dan take action. Nah, Pak Ali, kabar baiknya adalah teknologi itu ada dan namanya adalah Coroplus Machining Insights. Oke, jadi how does it work? Gimana sih cara kerjanya Coroplus Machining Insights? Jadi Machining Insights adalah pada dasarnya sebuah software. Jadi tentunya yang pertama kita perlukan adalah sebuah komputer. Dan komputer ini akan kita fungsikan sebagai server, di mana kita akan connect dengan mesin-mesin yang ada di pabriknya Pak Ali. Dengan sebuah sambungan Ethernet atau LAN. Jadi Pak Ali bilang, oke, saya bisa minta tim IT saya untuk connect, tapi apakah mesin-mesin saya ini bisa disambungkan? Jadi Pak Ali, mesin-mesin yang Bapak beli 10 tahun atau lebih muda, itu umumnya di bagian belakangnya ada yang namanya, di bagian belakang control panel, ada yang namanya embedded Ethernet port. Jadi kita tinggal gunakan saja koneksi tersebut. Setelah koneksi itu sudah dilakukan, networking ini sudah kita lakukan, kemudian kita lakukan instalasi di komputer tersebut. Pak Ali mungkin dia akan tanya, apakah kamu harus datang nih? Karena sekarang lagi lockdown segala macam. Jadi tidak perlu,
sebenarnya kita bisa juga datang tapi juga bisa kita lakukan instalasi secara remote selama ada koneksi internet. Kemudian jadwal produksi saya nih padat nih, kata Pak Ali. Apakah mesin-mesin saya harus di stop? Jadi tidak perlu, produksi jalan terus, kita bisa lakukan proses instalasi. Nah, yang akan dilakukan oleh Machining Insights ini adalah setiap 1-4 detik kita akan menarik berbagai data seperti availability, load, part, program, dan lain sebagainya. Dan kemudian data ini kita secara securely kita kirimkan dengan satu koneksi yang secure, koneksi SSH ke cloud. Dan dalam teknologi ini kami berpartner dengan AWS untuk data centernya atau cloud computingnya. Nah, mungkin Pak Ali bertanya, bisa nggak Sandvik atau Titan mengakses data saya di cloud? Jadi jawabannya adalah tidak bisa. Ini adalah data dari Pak Ali, data dari customer, dan kami tidak memiliki akses terhadap data tersebut. Kemudian dari sini, kita akan bisa melihat berbagai data yang diperlukan yang tadi di awal melalui satu koneksi HTTPS ke device apapun, baik itu tablet, laptop, smartphone, dan lain sebagainya, dan menggunakan sebuah web browser. Dan kemudian data-data ini bisa kita gunakan untuk berbagai proses Kaizen atau improvement yang ada di pabrik kita. Oke, jadi di dalam event webinar ini kami akan secara eksklusif memberikan satu live demo. Jadi saya di sini akan share screen saya. So I'm going to share my screen, Josh. Dan kita memiliki satu pabrik, Bapak Ibu. Sandvik kita memiliki satu pabrik di, pabrik kita ini ada di Amerika, North Carolina. Dan secara live di event ini kita akan bisa melihat pabrik yang ada di Amerika tersebut. Dan ini live, Bapak Ibu. Saya sudah share screen. Just want to check, can everybody see? Bisa Bapak Ibu bisa lihat nggak screen saya ya? Bisa Pak. Bisa. Oke, thank you. Jadi di sini saya menggunakan browser Google Chrome. Dan pada saat Bapak Ibu memilih menggunakan Machining Insights akan diberikan satu URL dan kemudian kita bisa akses user ID dan passwordnya, tentunya nanti bisa kita ganti dan akan masuk seperti ini. Nah, ini adalah landing page-nya. Jadi cukup clean, cukup bersih. Nah, di sini ada berbagai icon. Kita akan coba go through satu persatu. Jadi yang pertama adalah dashboard. Jadi ini live, Bapak Ibu, kita akan secara live, eksklusif di webinar ini kita melihat sebuah pabrik di Amerika. Jadi ini adalah satu dashboard yang pertama, di mana kita bisa melihat berbagai mesin yang ada di pabrik kita. Di sini ada sebuah mesin benzo, ada sebuah mesin CMM, coating mesin, CNC mesin ada beberapa, laser, sebuah wire EDM, dan lain sebagainya. Nah, secara live, karena sistem ini mengumpulkan data setiap 1 detik maupun sampai 4 detik, kita bisa setting, kita bisa lihat yang mana yang lagi producing dan mana yang di sini unplanned downtime, mana yang lagi melakukan proses setup. Jadi secara ini kita bisa melihat. Ini adalah dashboard yang pertama. Tentunya kita ingin lebih mendetail, maka ada juga dashboard yang namanya real time parameter, di mana selain kita melihat apakah mesin kita lagi producing atau dia lagi unplanned downtime, kita juga bisa melihat di sini contoh yang mesin mazak saat ini lagi setup, utilisasinya di dalam shift. Ya, ini di sana artinya lagi malam di North Carolina. Utilisasinya 54%. Di dalam shift kali ini sudah 1 jam 33 menit dia itu producing dan sudah menghasilkan 15 parts. Dan feed override-nya kita juga bisa monitor apakah dikecilkan atau dia pada level 100%,
modenya automatic, dan operatornya siapa, dan part number-nya apa yang lagi naik. Gitu. Jadi real time kita bisa monitor kondisi. Nah, untuk apa nih Bert kita melihat seperti ini? Satu, tentunya kita kalau ingin selalu melakukan improvement, tentunya kita ingin utilisasi dari mesin kita itu selalu pada level yang cukup baik, apakah 60-70% dan sebagainya. Jadi kita bisa lihat di sini, tentunya saya sebagai factory manager akan tertarik mesin Mazak ini kok yang lainnya 86%, 80%, dia kok 54%, bahkan yang Moriseki ini 37%. Ada apa gitu ya? Nah, kita bisa drill down, dan karena kita memang mengumpulkan data setiap 1 detik, kemudian kita bisa mendrill down, dan kita ngambil misalnya periode 1 minggu yang terakhir di sini. Saya bisa pilih mau data 1 bulan. Saya coba lihat misalnya data 1 bulan. Saya mau lihat Moriseki ini kenapa utilisasinya kok misalnya hanya 38% di sini, dan saya kemudian bisa melihat bahwa unplanned downtime di dalam 1 bulan terakhir itu adalah 49%. Ya, di mana 13% juga itu adalah untuk plan downtime atau setup dan lain sebagainya yang memang sudah di-plan. Tapi ini ada 49%. Dan ini tentunya menjadi perhatian kita untuk mengetahui secara mendetail apa penyebab dari downtime tersebut supaya kita bisa take action, gitu ya. Dan datanya ini semua ada. Jadi ini contoh adalah yang dashboard, dan kita bisa buat berbagai macam dashboard, Bapak Ibu. Kita bisa create dashboard sendiri selama datanya ada. Kita misalnya ada dashboard yang kita mau model line layout atau cell layout seperti ini untuk membalance take time misalnya, gitu. Itu semua bisa, dan untuk melihat seperti apa balance-nya. Ini dashboard tentunya ada banyak, tapi waktu kita tidak memungkinkan untuk bahas satu persatu, dan tentunya nanti Bapak Ibu bisa mengontak tim Titan untuk bisa kita apabila Bapak Ibu ingin membicarakan lebih lanjut. Saya akan masuk ke yang kedua, yaitu reports, dan ini kebetulan data live, jadi dia memang menarik data secara live. Coba saya kalau stop, oke, ya, good. Ini koneksi internet. Ada satu report, kalau dashboard tadi itu real time, kalau report ini historical, ya sesuai namanya. Jadi ada banyak sekali report, Bapak Ibu, ada maintenance, ada production dan sebagainya. Di sini saya ambil contoh, kita ada satu report namanya part matrix. Jadi misalnya kita pengen tahu cycle time actual, bukan cycle time teoritis, tapi cycle time actual untuk satu komponen misalkan. Nah, di sini saya bisa memilih mesinnya atau selnya itu ada di mana. Sebagai contoh saja, ini misalnya di sel 5 axis. Saya ingin mengetahui part number ini, DV5829, selama beberapa hari terakhir, atau katakanlah saya bisa pilih week ya di sini. Berapa cycle time-nya rata-ratanya. Di sini saya bisa lihat bahwa untuk part number ini BM6442 dia secara average per hari itu 15 jam waktu produksinya, dan setiap total part yang dihasilkan rata-rata 79. Tapi saya tentunya ingin tahu data lebih mendetail, misalkan day per day. Saya mau tahu cycle time day per day. Di sini saya bisa lihat pada tanggal 21 Oktober total part-nya 41 dan cycle time-nya berapa misalkan. Dan kebetulan item ini dia tidak diproduksi hanya 1 hari, tapi saya kemudian bisa membandingkan Bapak Ibu antara shift pagi 1, shift 2, shift 3 apakah sama cycle time-nya, perbandingannya seperti apa, supaya ini menjadi referensi buat saya, dan ini semuanya tidak perlu dikolek secara manual, tapi sudah ada. Nah, kalau apabila Bapak Ibu misalnya mau menggunakan data cycle time ini di-connect dengan misalkan ERP untuk mendapatkan cost per part dan sebagainya, ini pun bisa. Ya, jadi ini satu contoh report. Saya move on, teman-teman. Jadi
Coroplus Machining Insight ini mendapatkan sumber data dari dua. Satu dari mesin kontrol yang kita connect dengan kabelan. Kedua adalah dengan operator panel. Jadi pada dasarnya kita menaruh sebuah tablet, yang penting ada WiFi, tablet apapun. Nah, operator kemudian akan ada tampilan seperti ini, Bapak Ibu, di tablet tersebut. Tampilannya adalah seperti ini. Kita contoh ini satu mesin Makino misalnya. Jadi operator itu akan lihat di tabletnya itu tampilan seperti ini. Nah, gunanya buat apa? Kadang ada informasi yang mesin tidak tahu. Kalau misalnya data load, data part number apa yang lagi naik, itu mesin tahu. Tapi mesin berhenti. Apa alasannya? Seringkali mesin tidak tahu dan operator yang tahu. Gitu. Nah, dengan tablet ini, si operator bisa memberikan feedback kalau dia unplanned downtime, apa alasannya? Menunggu material kah? Ada masalah cutting tool breakage kah? Atau dia misalnya lagi meeting, dan lain sebagainya. Sehingga di timeline yang tadi itu, muncul penyebabnya. Supaya kita bisa nantinya gunakan data ini untuk take action. Baik. Oke. Jadi itu Bapak Ibu, kita kembali lagi ke slide. Ya, let's go back to the slide, Josh, please. Baik, Bapak Ibu, thank you. Jadi ini operator panel tadi, dan ini adalah satu feature alert. Jadi misalnya di dalam case ini, mesin number 4 telah berhenti lebih dari 30 menit, sehingga kita bisa program setiap misalnya bagian maintenance, atau misalnya ada masalah programming bagian programmer, bisa langsung dapat SMS ataupun email gitu. Ataupun ada alert-alert misalnya kita punya mesin tertentu, dia temperaturnya lebih dari satu temperatur Celcius tertentu, kita bisa berikan warning. Jadi ini secara real time. Oke, kita akan lihat testimoni. Jadi teknologi Machining Insights ini kita gunakan sendiri Sandvik di pabrik kita, dan ini ada satu testimonial dari operator yang ada di lapangan. Ya, let's play the video, Josh. We're just giving you a walk so you can see what these automated maintenance cells look like. Danny, tell us about some of the ways you guys have used Machining Insights here in Memmott. Well, a couple of the ways, now that we have our interfaces on every machine, we can make comments, all operators can, on any issues we have. So we classify all of our downtime. It's had a good impact on figuring out where we need to focus our energy and our efforts to increase the utilization throughout the entire plant. So anytime the machine stops, we've added in some of the more common things are right here on the interface, such as a cutting tool breakage or a machine failure, but we can also go in and create individual comments to be more specific about the actual problem. And in doing this, we've actually found out that these small little things that most guys would think aren't that big of a deal, didn't cause a big stoppage, had the machine back up and running in a short amount of time, but adding it all up was quite a bit of downtime. So we were able to address some of those issues, and we continue to address those issues, and we can see a difference in our utilization of the machines and our output overall. Ya, baik. Jadi itu testimonial salah satunya di sana, dan mungkin tadi saya belum sempat share juga, kita pun bisa mengeluarkan work instructions melalui tablet tersebut. Jadi fungsinya misalnya gini, kita punya satu mesin di mana satu filter oil itu setiap 5.000 jam harus kita ganti filter oilnya. Nah, kita bisa set supaya pada saat 5.000 jam tersebut tercapai, akan muncul work instructions-nya, ganti filternya,
lepaskan ini step-stepnya supaya si operator langsung bisa mengganti filter oil dengan SOP yang sesuai. Jadi itu namanya work instruction. Itu ada juga di operator panel. Maupun si operator juga bisa memberikan berbagai komen. Misalnya ada masalah, dia menemukan ada masalah dengan tool atau masalah dengan program. Dia bisa input melalui panel ini sebuah tiket, sehingga bagian programming langsung otomatis terima email gitu. Jadi itu tickets. Jadi apabila Bapak Ibu ingin lebih mendetail, kita bisa discuss lebih lanjut nanti. Sorry, kita next. Oke, jadi ini operator panelnya. Nah, mungkin ada yang bertanya, kenapa sih kita harus mengconnected factory kita? Buat apa gitu ya data ini begitu banyak setiap detik kok kita ngumpulin data? Ada satu statement, Bapak Ibu, a problem well stated is a problem half solved. Jadi kemampuan kita untuk bisa mengidentifikasi problemnya secara clear itu sebenarnya udah setengah dari solusinya. Jadi kalau kita mengumpulkan datanya masih secara manual, tentunya analisis kita akan juga sulit, Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau kita bisa clear, solusinya akan lebih dekat. Contohnya apa? Ini ada satu real case. Jadi kita punya satu sel robot seperti ini, unmanned cell. Sel ini sering kalau weekend itu tiba-tiba dia mati, gitu, berhenti aja. Pada saat hari Senin operator datang itu dia restart. Tapi kita waktu itu tidak tahu kenapa bisa berhenti gitu pada saat weekend. Kita nggak tahu. Melalui tiket yang ada di Machining Insights, kemudian kita menemukan ternyata itu software dari kamera di robot ini yang perlu diupdate. Kemudian kita update dan kemudian kita dapat tambahan output di mana weekend tidak mati selnya. Jadi ini contoh kecil, tapi dengan mengetahui problemnya apa, kita akan bisa menemukan solusinya, Bapak Ibu. Oke. A problem well stated is a problem half solved. Ya, jadi untuk kita bisa ke satu connected factory, menurut kami itu tidak satu yang tiba-tiba, itu adalah sebuah step by step. Pertama, menurut kami adalah mesin kita melakukan koneksi untuk monitoring. Kemudian step kedua kita integrated dengan business system kita. Kemudian dan seterusnya kita gunakan untuk root cause analysis maupun proses analisis. Oke, ini mungkin pertanyaan yang sering ditanyakan, nggak ada internet port di tempat saya, bisa nggak di-connect? Jawabannya adalah bisa, Bapak Ibu. Kita gunakan adaptor seperti ini, dan data apa aja yang bisa di-connect, bisa ditarik, itu ada di sini. Oke, jadi ini adalah jenis equipment yang bisa kita connect, CNC, IDM, CMM, aditif, maupun robot, dan ini adalah data-data yang bisa kita tarik melalui software ini. Dan tentunya ini adalah software yang didesain bukan untuk dia berdiri sendiri, tapi bisa integrated dengan ERP dari yang digunakan di pabrik Bapak Ibu maupun sistem-sistem yang lain, dan kita bisa connect dengan REST API. Jadi ini adalah sebuah subscription Bapak Ibu, dan ada 3 package yang bisa dipilih. Ini Bapak Ibu bisa menghubungi kami di tim Titan untuk membicarakan lebih lanjut. Oke, yang terakhir teman-teman sekalian, kenapa sih harus Coroplus? Tentunya mungkin saat ini ada yang sedang melihat opsi-opsi yang ada, opsi-opsi IoT yang ada. Yang pertama, Coroplus ini universal. Universal ini artinya apa? Universal artinya bisa di-connect dengan berbagai macam equipment. Tadi bisa kita lihat ada benzo pun ada, CNC, CMM, lain sebagainya. Kedua, berbagai macam kontrol dan berbagai macam mesin bisa kita connect. Jadi tidak hanya brand A, tidak hanya brand B, karena kita tahu yang ada di lapangan pasti brandnya macam-macam, dan kita mau connect dengan equipment maupun berbagai macam mesin tersebut. Kemudian tentunya yang kami sarankan untuk bisa diperhatikan adalah features-nya. Apakah hanya memindahkan alarm ke desktop
ataukah kaya dengan fitur-fitur yang OEE, parametrics, dan operator panel lain sebagainya. Jadi tentunya fitur ini mungkin sama-sama IoT judulnya, tapi yang perlu kita cek secara mendetail. Apa features yang bisa diberikan dan apakah bisa customize dengan pabrik saya. Karena misalnya kita OEE, itu beda-beda tentunya rules-nya. Nah, di software ini kita bisa adjust, kita bisa fine tuning. Kemudian yang terakhir, kita gunakan sendiri Bapak Ibu teknologi ini untuk di pabrik Sandvik, dan jadi intinya kalau ini seperti sebuah vaksin, kita udah suntikin dulu ke tangan kita dan ini udah terbukti aman. Jadi Bapak Ibu bisa yakin dengan bahwa ini it works. Kemudian yang terakhir, ini bagi kami dan juga kita memberikan solusi bukan hanya software, tapi kalau Bapak Ibu membutuhkan nanti softwarenya dan juga konsultasi kami di bidang tooling dengan berbagai macam solusi yang kami hadirkan bersama Titan. Jadi Bapak Ibu mendapatkan buy one tapi get 3, get 4, get 5 bahkan lebih gitu. Jadi nggak hanya software aja. Dan jadi demikian sharing kami. Dan back to you Nikita. Thank you.